Pada musim dingin tahun 1942, suasana hati di Jerman mulai berubah secara tidak dapat diubah. Rumor tentang pengepungan tentara ke-6 di Stalingrad menyebar dengan cepat, dan untuk pertama kalinya kemungkinan kekalahan tidak lagi tampak mustahil. Meskipun rezim mencoba menahan dampaknya, sesuatu yang esensial telah hancur. 2 tahun kemudian, pada minggu-minggu terakhir tahun 1944, kelelahan yang terakumulasi itu sudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berlin menghadapi Natal tanpa perayaan yang nyata, di tengah penjatahan, pemboman terus-menerus, dan populasi yang kelelahan. Dalam konteks itu, sebuah kalimat mulai beredar yang merangkum iklim umum. Jadilah praktis, berikan peti mati. Humor hitam mencerminkan kepastian bersama. Kematian telah menjadi bagian dari rutinitas. Pada awal tahun 1945, Berlin adalah kota yang lelah. Ibu kota Reich telah menjadi pemandangan reruntuhan, sirene, dan ketakutan. Setelah bertahun-tahun perang dan kelelahan moral, kota itu mencapai akhir konflik tanpa kekuatan, berubah menjadi panggung di mana keruntuhan yang dimulai beberapa waktu lalu itu akan mencapai penyelesaian akhirnya. Bagaimana keruntuhan itu terjadi dan mengapa, bahkan ketika kekalahan sudah jelas, semuanya terus bergerak menuju akhir yang tak terelakkan. Berlin kelelahan, kelaparan, perlindungan, dan kelelahan moral sebuah kota. Rezim Nazi mengalami kesulitan besar untuk mengakui bahwa salah satu formasi terbesar Wehrmacht ditakdirkan untuk menghilang di antara reruntuhan kota dan padang rumput Volga yang membeku. Untuk mempersiapkan penduduk menghadapi berita buruk, Joseph Goebbels, Menteri Reich untuk Propaganda dan Pencerahan Publik, mengumumkan sebuah Natal Jerman yang dalam istilah nasional sosialis berarti penghematan dan keteguhan ideologis, bukan lagu Natal atau tradisi keluarga. Untuk tahun 1944, bahkan angsa panggang telah menjadi kenangan yang jauh. Di banyak jalan di Berlin, di mana fasad bangunan telah runtuh, lukisan-lukisan masih terlihat tergantung di dinding yang dulunya merupakan ruang tamu atau kamar tidur. Aktris Hildegard Knef mengamati sebuah piano yang terpapar di atas sisa-sisa lantai yang runtuh dan bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk jatuh menyatu dengan tumpukan puing. Di gedung-gedung yang hancur, keluarga-keluarga menulis pesan untuk anak-anak lelaki yang kembali dari garis depan, memberitahu mereka bahwa mereka selamat dan tinggal di tempat lain. Pada saat yang sama, poster-poster partai Nazi memperingatkan dengan huruf-huruf yang jelas bahwa penjarahan akan dihukum dengan kematian. Serangan udara telah menjadi begitu sering sehingga warga Berlin merasa mereka menghabiskan lebih banyak waktu di bawah tanah daripada di tempat tidur mereka sendiri. Pesawat pembom Inggris menyerang pada malam hari dan Amerika Serikat pada siang hari. Kurangnya tidur memicu campuran aneh antara histeria yang terpendam dan kepasrahan. Ketakutan akan dilaporkan ke Gestapo karena kekalahan mulai kehilangan kekuatan, seperti yang tercermin dalam lelucon yang beredar secara terbuka. Singkatan LSR yang sesuai dengan Luftschutzraum, yaitu tempat perlindungan serangan udara, ditafsirkan ulang sebagai Lernt schnell Russisch, belajarlah bahasa Rusia dengan cepat. Banyak orang sudah berhenti menggunakan salam Heil Hitler. Ketika Lothar Lowe, anggota pemuda Hitler, mengucapkannya saat memasuki sebuah toko setelah kembali ke kota, keheningan terjadi sepenuhnya. Sejak saat itu, salam yang paling umum menjadi Bleib übrig, bertahan hiduplah. Tempat perlindungan serangan udara terbesar di Berlin adalah bunker kebun binatang, sebuah benteng beton bertulang yang besar dengan baterai anti pesawat di atapnya dan tempat perlindungan bawah tanah di mana kerumunan orang berdesakan setiap kali sirene berbunyi. Ursula von Kardorf menggambarkannya seperti dekorasi teater, sementara pasangan-pasangan berpelukan di tangga beton dalam adegan yang tampak seperti parodi aneh dari pesta kostum. Perasaan runtuh tidak hanya memengaruhi negara, tetapi juga kehidupan pribadi. Banyak orang menghabiskan uang mereka tanpa berpikir, yakin bahwa segera uang itu tidak akan memiliki nilai apapun. Cerita tentang pertemuan seksual yang putus asa beredar di sudut-sudut gelap dekat kebun binatang dan di Tiergarten, sebuah hilangnya kepolosan yang akan semakin intensif saat tentara merah mendekati kota.
Tempat-tempat perlindungan yang diterangi dengan lampu biru menawarkan pengalaman klaustrofobia. Orang-orang masuk dengan pakaian tebal mereka dan koper karton kecil berisi makanan dasar. Ada ruang medis yang dilayani oleh seorang perawat, bahkan disiapkan untuk kelahiran yang tampaknya dipercepat oleh getaran ledakan. Ketika pemboman merusak pasokan listrik, lampu padam dan dinding yang dicat dengan bahan bercahaya bersinar dalam kegelapan. Air biasanya terputus ketika pipa terkena serangan dan wastafel dengan cepat menjadi pusat kotoran, sesuatu yang sangat mencemaskan bagi masyarakat yang terobsesi dengan kebersihan. Di beberapa tempat perlindungan, pihak berwenang bahkan menutup toilet karena banyaknya kasus bunuh diri dari orang-orang depresi yang mengurung diri untuk mengakhiri hidup mereka. Untuk populasi sekitar 3 juta penduduk, Berlin tidak memiliki cukup tempat perlindungan yang menyebabkan kepadatan yang ekstrim. Di stasiun-stasiun seperti Gesundbrunnen yang dirancang untuk 1.500 orang, lebih dari 4.000 orang berdesakan. Udara menjadi tidak bisa dihirup dan kondensasi menetes dari langit-langit. Untuk mengukur tingkat oksigen, lilin digunakan. Ketika lilin yang diletakkan di lantai padam, anak-anak diangkat ke atas bahu. Jika lilin lain yang diletakkan di atas kursi, padam, evakuasi tingkat tersebut dimulai. Jika lilin ketiga, setinggi dagu, berkedip, seluruh tempat perlindungan harus dikosongkan tanpa mempedulikan intensitas serangan. Pekerja asing, sekitar 300.000 di kota tersebut, yang diidentifikasi dengan huruf-huruf yang dilukis di pakaian mereka sesuai dengan negara asal mereka, dilarang mengakses tempat perlindungan bawah tanah. Pengecualian ini merupakan respons terhadap kebijakan rasial Nazi sekaligus prioritas mutlak untuk melindungi warga negara Jerman. Para Ostarbeiter yang sebagian besar berasal dari Ukraina dan Belarusia dianggap tidak penting. Namun beberapa pekerja asing yang dipekerjakan di pabrik senjata telah menciptakan ruang budaya mereka sendiri di stasiun seperti Friedrichstraße dengan surat kabar dan pertunjukan teater bawah tanah. Seiring kemajuan tentara merah, semangat mereka tumbuh sementara semangat para pengeksploitasi mereka merosot. Ketakutan akan kemajuan Soviet memiliki akar yang dalam. Goebbels terus-menerus menghidupkan kembali ingatan akan kekejaman yang dilakukan di Nemmersdorf pada musim gugur sebelumnya ketika pasukan Soviet memasuki Prusia Timur. Ketakutan terhadap penjajah Slavia berubah dengan mudah menjadi kebencian. Kisah-kisah pribadi mengilustrasikan kebrutalan sehari-hari dari pemboman. Seorang pria beristri yang menghindari turun ke tempat perlindungan umum agar tidak menimbulkan kecurigaan tentang hubungan di luar nikahnya, terjebak di bawah reruntuhan setelah hantaman langsung. Dia diselamatkan oleh seorang remaja dan seorang pekerja Ceko, dan pemuda itu kemudian harus memberitahu istri si terluka yang bereaksi dengan kemarahan saat mengetahui perselingkuhan tersebut. Jenderal Günther Blumentritt yakin bahwa pemboman telah menghasilkan perasaan persahabatan nasional, meskipun pada akhir tahun 1944 efek ini telah membagi populasi antara para fanatik dan mereka yang lelah dengan perang. Berlin secara historis telah menjadi benteng oposisi terhadap nazisme, tetapi kecuali untuk minoritas yang sangat kecil, perlawanan terbatas pada keluhan pribadi. Serangan 20 Juli tahun 1944 terhadap Hitler mengejutkan mayoritas orang. Meski begitu, banyak yang bergantung pada propaganda tentang senjata ajaib dan sosok Führer yakin bahwa dia akan mengubah arah konflik. Peluncuran ofensif Ardennes pada bulan Desember tahun 1944 secara singkat menghidupkan kembali antusiasme di antara para loyalis Hitler. Rumor konyol berbicara tentang tentara Amerika Serikat yang ditangkap menggunakan gas anestesi. Namun, Komando Tinggi Jerman tidak berbagi optimisme tersebut. Perwira staf umum khawatir bahwa operasi tersebut akan melemahkan front timur tepat ketika bahaya sedang memuncak. Serangan itu yang dipimpin oleh tentara Panzer SS ke-6 Sepp Dietrich dan tentara Panzer ke-5 Hasso von Manteuffel kekurangan bahan bakar yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhirnya, Antwerpen. Sementara itu, Jenderal Heinz Guderian, kepala OKH, melakukan perjalanan ke markas besar Hitler untuk memperingatkan tentang ofensif Soviet yang akan segera terjadi dari Vistula.
Berdasarkan laporan Jenderal Reinhard Gehlen, dia memperingatkan tentang keunggulan Soviet yang luar biasa dalam jumlah pasukan, tank, artileri, dan penerbangan. Hitler menolak angka-angka itu dengan marah, menyebutnya konyol. Baik dia maupun lingkaran terdekatnya tidak mau menerima kenyataan. Bahkan Heinrich Himmler meminimalkan ancaman tersebut, yakin bahwa serangan Soviet adalah sebuah tipuan. Pada tanggal 12 Januari tahun 1945, Tentara Merah akhirnya meluncurkan ofensifnya dari Vistula. Jutaan tentara maju di bawah kondisi musim dingin yang ekstrim. Serangan-serangan tersebut yang direncanakan dengan cermat oleh Stavka di bawah kendali langsung Stalin dengan cepat menembus garis pertahanan Jerman. Zhukov, Konev, dan Rokossovski memimpin front yang jauh melampaui lawan-lawan mereka. Pertahanan Jerman runtuh seperti rumah kartu, mengonfirmasi peringatan yang telah dirumuskan Guderian tanpa didengarkan. Jatuhnya Warsawa dan penyerbuan Soviet ke Prusia Timur memicu salah satu perpindahan penduduk terbesar dalam sejarah. Jutaan warga sipil melarikan diri di tengah musim dingin, sementara pasukan Soviet maju dengan campuran disiplin militer dan kekerasan yang tidak terkendali. Teror, balas dendam, dan keruntuhan administratif menandai dimulainya fase akhir yang akan membawa secara tak terelakkan hingga ke pintu gerbang Berlin. Vistula yang hancur, milisi paksaan, pelarian massal, dan angkatan darat tanpa kendali. Pada awal tahun 1945, hubungan antara tentara Jerman dan penduduk sipil telah berubah secara tidak dapat diubah. Para perwira terus menyapa tentara mereka dengan bahasa paternalistik yang diwarisi dari tradisi Prusia, memanggil mereka anak-anak, tetapi fiksi persatuan itu tidak lagi menopang apapun. Pengorbanan terus-menerus yang dianggap sia-sia memicu kemarahan diam-diam. Di Berlin dan kota-kota lain, warga sipil mulai melindungi para desertir dan secara terbuka mencaci maki para perwira dan bintara ketika mereka melihat kolom-kolom tentara berbaris di jalan-jalan. Para wanita berteriak agar para pemimpin partai dikirim untuk bertempur. Pejabat tinggi Nazi yang dikenali dari seragam mereka dihina di depan umum. Meskipun demikian, tidak ada iklim revolusioner seperti tahun 1918. Mayoritas tahu bahwa selama makanan masih ada, tidak akan ada ledakan. Administrasi Jerman yang terjebak dalam kelembaman birokrasinya sendiri bereaksi terlambat dan buruk. Otoritas Kesehatan Berlin memerintahkan pembuatan puluhan ribu tempat tidur darurat untuk warga sipil dan militer tanpa mempertimbangkan hancurnya rumah sakit atau kurangnya personel. Para dokter dan perawat sangat kewalahan dan bahkan tidak bisa memindahkan pasien ke ruang bawah tanah selama pemboman. Pada saat yang sama, direktur rumah sakit harus bernegosiasi dengan berbagai kantor partai Nazi untuk mencegah personel mereka direkrut oleh Volkssturm. Milisi rakyat itu telah dibentuk beberapa bulan sebelumnya atas keputusan politik, bukan militer. Hitler sangat tidak mempercayai komando tinggi Angkatan Darat dan ingin agar kekuatan ini tetap berada di luar kendali mereka. Himmler adalah kandidat alami untuk memimpinnya, tetapi Martin Bormann berhasil membuat organisasi tersebut bergantung pada Gauleiter Partai. Hasilnya adalah campuran antara remaja dan orang tua, dilatih dengan buruk dan dipersenjatai lebih buruk lagi. Goebbels mendorong kampanye propaganda yang intens. Di bioskop-bioskop ditayangkan gambar-gambar pemuda dan orang tua berbaris bersama, menerima Panzerfaust dan bersumpah setia kepada Führer. Banyak warga sipil yang asing dengan realitas garis depan masih mempercayai pertunjukan itu. Di antara tentara profesional, reaksinya sangat berbeda. Banyak yang merasa ngeri mengetahui bahwa ayah atau adik laki-laki mereka dilatih pada hari Minggu. Mayoritas secara terbuka meragukan bahwa milisi dadakan bisa menahan tentara merah. Di Silesia, beberapa batalion Volkssturm dikirim untuk mempertahankan posisi tanpa senjata anti-tank yang memadai. Tank-tank Soviet menerobos mereka tanpa berhenti. Secara paralel, ofensif Soviet memicu evakuasi massal. Kamp-kamp tawanan perang dan kamp konsentrasi dikosongkan dengan barisan paksa. Kolom-kolom tahanan maju melalui pemandangan yang tertutup salju tanpa tahu kemana mereka pergi. Dalam salah satu pemindahan itu, tawanan Inggris berpapasan dengan sekelompok orang Soviet yang kelelahan.
Ketika mereka mencoba membantu mereka, seorang penjaga Volkssturm memukul salah satu dari mereka dengan brutal. Reaksi marah dari orang-orang Inggris menunjukkan sejauh mana kebrutalan telah menjadi normal. Sementara itu, di puncak kekuasaan Nazi berkembang perebutan kekuasaan secara diam-diam. Himmler yang semakin kuat setelah serangan 20 Juli bercita-cita untuk menggantikan Hitler. Bormann yang mengendalikan akses ke Führer bermanuver untuk menyingkirkannya. Dia memanfaatkan ambisi Himmler dan berhasil membuatnya dikirim ke barat daya Jerman dengan komando militer tanpa relevansi nyata. Dari sana, Himmler tidak menyadari bahwa pengaruhnya di Berlin sedang terkikis dengan cepat. Di front timur, peringatan-peringatan Guderian menjadi kenyataan. Front Vistula runtuh sepenuhnya. Unit-unit Soviet maju siang dan malam memanfaatkan kejutan dan kekacauan dalam sistem komando Jerman. Laporan-laporan memakan waktu terlalu lama untuk sampai ke tangan Hitler, dan ketika perintah dikeluarkan, situasi sudah berubah. Para pengemudi tank Soviet maju dengan campuran kelelahan dan kegembiraan, menemukan peralatan Jerman yang ditinggalkan dan para tawanan yang kebingungan. Pada bulan Januari, pasukan Zhukov dan Konev maju dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat diikuti oleh markas besar mereka sendiri. Kota-kota seperti Lodz jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Di daerah lain, kolom-kolom Jerman yang terisolasi berkeliaran di hutan berusaha menerobos ke arah barat. Beberapa formasi, seperti Korps Lapis Baja Nehring, berhasil melarikan diri menyeberangi Oder setelah menghancurkan materi mereka sendiri agar tidak meninggalkannya. Kemajuan yang sama itu mengungkapkan kenyataan yang bahkan lebih gelap. Pasukan Konev menemukan kompleks Auschwitz. Ribuan tahanan yang sekarat tertinggal ketika SS mengevakuasi kamp tersebut. Para perwira Soviet mengumpulkan kesaksian, memotret sisa-sisa yang ada, dan mengirimkan laporan ke Moskow. Besarnya apa yang ditemukan memperkuat keyakinan di antara banyak tentara bahwa mereka tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Sementara front militer hancur, jutaan warga sipil melarikan diri. Seluruh keluarga meninggalkan Prusia Timur, Silesia, dan Pomerania di tengah musim dingin. Para wanita dan anak-anak maju dengan kereta bayi, atau berjalan kaki, menghadapi kedinginan yang ekstrem dan kekurangan makanan. Banyak hewan penarik mati di jalan, yang lain ditinggalkan begitu saja tanpa disembelih. Ketakutan mendorong untuk terus maju. Kota-kota penerima tidak siap. Di Berlin, puluhan ribu pengungsi tiba setiap hari. Pihak berwenang mencoba mengalihkan kereta api untuk menghindari epidemi. Di Baltik, evakuasi melalui laut terlambat dan kacau. Kapal-kapal besar yang kelebihan muatan berlayar tanpa perlindungan yang cukup. Tenggelamnya Wilhelm Gustloff menyebabkan kematian ribuan orang dan menjadi bencana maritim terbesar yang pernah diketahui. Hitler bereaksi dengan tindakan-tindakan yang semakin tidak realistis. Dia menunjuk Himmler sebagai komandan grup Angkatan Darat Vistula yang baru dibentuk, meskipun dia sama sekali tidak memiliki pengalaman operasional. Markas besar dibuat secara mendadak di sebuah kereta api khusus tanpa peta terbaru, tanpa komunikasi yang memadai, dan tanpa struktur komando yang nyata. Upaya serangan balik didasarkan pada slogan, bukan pada pasukan yang tersedia. Ketika pasukan Soviet mencapai Oder dan membangun kepala jembatan, dampak psikologisnya sangat besar. Berlin memahami bahwa musuh berada kurang dari 100 km jauhnya. Unit-unit Volkssturm dan rekrutan muda dikirim melawan posisi-posisi yang dipertahankan dengan baik. Banyak yang tewas dalam hitungan jam. Bala bantuan yang mendadak gagal satu demi satu. Secara paralel, Sekutu Barat bertemu dengan Stalin di Yalta. Sementara tentara merah maju menuju Berlin, negara-negara kuat memutuskan masa depan Eropa. Stalin memperjelas bahwa prioritasnya adalah keamanan Soviet dan kendali atas Polandia. Roosevelt, yang melemah secara fisik, berusaha memastikan kerjasama Soviet melawan Jepang. Churchill mencoba tanpa hasil untuk menahan perluasan pengaruh Soviet di Eropa Tengah. Keputusan-keputusan yang diambil di Crimea bertepatan dengan intensifikasi perang udara. Pemboman massal menghancurkan kota-kota Jerman yang penuh dengan pengungsi. Rezim menanggapi dengan ancaman dan propaganda, sementara para pemimpinnya melindungi diri di kereta api khusus dan kediaman yang aman. Jarak antara retorika pengorbanan dan kenyataan kekuasaan tidak pernah begitu nyata.
pada akhir Februari, front timur telah mencapai Oder. Pasukan Soviet mengonsolidasikan posisi, mengatur ulang pasokan, dan mengamankan sayap mereka. Keruntuhan Jerman bukan lagi kemungkinan di masa depan, melainkan proses yang sedang berjalan. Rute menuju Berlin telah terbuka, meskipun masih ada pertempuran yang harus dilalui sebelum pukulan terakhir. Belakang garis yang tersembunyi, NKVD, SMERSH, dan pembersihan setelah kemajuan. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945 di Prusia Timur, sebuah kolom kendaraan militer dengan lencana tentara merah meninggalkan jalan utama antara Rastenburg dan Angerburg dan mengambil jalan simpang sempit yang masuk ke dalam hutan pinus. Daerah itu memberikan kesan yang padat dan sunyi. Dalam beberapa menit muncul pagar kawat berduri tinggi yang dimahkotai dengan gulungan kawat duri konserina. Sebuah papan pengumuman dalam bahasa Jerman memperingatkan, berhenti, instalasi militer, warga sipil dilarang masuk. Itu adalah jalan masuk ke bekas markas besar Hitler, Sarang Serigala. Truk-truk tersebut mengangkut pasukan perbatasan dari Divisi Senapan ke-57 NKVD. Para perwira mengenakan seragam tentara merah, tetapi mereka tidak menjawab rantai komando mereka. Mereka adalah anggota SMERSH, kontra-intelijen Soviet, dan secara teori hanya bertanggung jawab kepada Stalin. Hubungan mereka dengan unit-unit garis depan sangat tegang. Materi yang ditugaskan kepada mereka dalam kondisi buruk berasal dari unit-unit yang telah membuang peralatan terburuk mereka. Di depan kelompok itu ada Viktor Semyonovich Abakumov, Komisaris Keamanan Negara pangkat kedua. Beria telah menunjuknya sebagai kepala SMERSH pada bulan April tahun 1943 setelah Stalingrad. Abakumov telah dikirim ke Prusia Timur untuk menerapkan langkah-langkah keamanan setelah kemajuan Front Belarusia ketiga. Di bawah kendali langsungnya terdapat sekitar 12.000 orang NKVD, lebih banyak daripada di front Soviet lainnya di wilayah Jerman. Salju basah menutupi tanah. Orang-orang itu turun dan memblokir jalan sebelum memulai inspeksi. Mereka mengkhawatirkan adanya jebakan peledak. Di kedua sisi akses muncul bunker batu dengan ranjau dan bahan penyamaran. Di barak-barak mereka menemukan sisa-sisa dari batalion pengawal Führer. Ketakutan Hitler terhadap serangan udara Soviet telah menyebabkan pengawalnya diperluas hingga menjadi sebuah brigade campuran. Seiring kemajuan mereka melalui hutan, Abakumov mengamati tanda-tanda yang memperingatkan tentang ladang ranjau dan larangan meninggalkan jalan. Dia mencatat semuanya untuk laporannya kepada Beria, mengetahui bahwa itu akan berakhir di tangan Stalin, yang terobsesi dengan detail kehidupan Hitler. Kompleks tersebut, seluas sekitar 4 km persegi, disamarkan dengan sangat baik. Jaring hijau menutupi jalan dan bangunan, garis-garis lurus dipatahkan dengan pohon-pohon buatan, lampu luar berwarna biru tua dan bahkan pos pengamatan setinggi lebih dari 30 meter meniru pohon pinus. Di perimeter dalam mereka menemukan pertahanan beton, pagar kawat, ladang ranjau, dan posisi menembak. Bunker-bunker di pintu masuk utama telah diledakkan setelah keberangkatan definitif Hitler pada bulan November tahun 1944, meskipun Abakumov tampaknya tidak tahu kapan tempat itu ditinggalkan. Di inti pusat mereka menemukan tempat perlindungan dengan kerai lapis baja yang terhubung ke garasi bawah tanah untuk 18 kendaraan. Hanya ketika menemukan papan nama yang menunjukkan ajudan Führer dan sebuah foto Hitler bersama Mussolini, mereka mengidentifikasi tempat itu dengan pasti. Abakumov tidak menunjukkan emosi apapun. Dia terutama tertarik pada dimensi konstruksi dan menyarankan agar spesialis Soviet mempelajari kompleks tersebut. Meskipun kemenangan sudah dekat, para pemimpin Soviet tampaknya tidak merasa aman. Di belakang garis depan, unit-unit NKVD dan SMERSH maju dianggap sangat diperlukan untuk melenyapkan elemen-elemen yang dianggap tidak dapat diandalkan. Di Prusia Timur dan Silesia, prioritas mereka adalah menemukan orang-orang Jerman yang tertinggal. Setiap anggota Volkssturm diperlakukan sebagai tentara reguler. Orang-orang tua yang tetap tinggal di peternakan mereka dikategorikan sebagai penyabot. Ratusan dieksekusi di tempat, meskipun angka sebenarnya jauh lebih besar. Di Polandia, tujuannya bukanlah kolaborator Nazi, melainkan anggota perlawanan yang terkait dengan pemerintahan di pengasingan.
Armia Krajowa dianggap sebagai musuh. Para perwira Soviet berasumsi bahwa Polandia adalah bagian alami dari lingkup pengaruh mereka. NKVD menunjuk penasihat berpangkat tinggi dalam aparat keamanan Polandia yang baru dan melanjutkan deportasi serta pembersihan. Sementara itu, di garis belakang Jerman terjadi serangkaian penggerebekan, penggeledahan, dan eksekusi. Seluruh hutan disisir untuk mencari anggota Volkssturm yang bersembunyi. Anjing pelacak digunakan, rumah-rumah dibakar, dan tembakan dilepaskan ke arah mereka yang melarikan diri. Banyak laporan melebih-lebihkan ancaman yang sebenarnya tidak ada. Orang-orang tua dan petani digambarkan sebagai penyabot terlatih. Dalam beberapa kasus, pihak Soviet sendiri merusak infrastruktur dan kemudian menyalahkan perlawanan Jerman. NKVD juga memerangi ketidakkedisiplinan mereka sendiri. Tentara Soviet melakukan desersi dan membentuk kelompok bersenjata. Penjarahan merajalela. Para perwira melaporkan bahwa pasukan mereka sendiri memperdagangkan barang-barang curian. Pencurian tidak dihukum, yang dihukum hanyalah melakukannya tanpa izin. Pada saat yang sama, deportasi massal warga sipil Jerman dimulai. Laki-laki dan perempuan berusia antara 17 dan 50 tahun dikirim ke batalion kerja paksa. Banyak yang dipindahkan ke Ukraina dan Belarusia. Perempuan muda dipisahkan dari anak-anak mereka. Perlakuan tersebut mencakup kekerasan sistematis. Secara paralel, ribuan warga negara Soviet yang dibebaskan dari kerja paksa menjalani interogasi. Prioritasnya bukanlah perawatan medis, melainkan mendeteksi orang-orang yang dianggap pengkhianat. Kamp-kamp penyaringan dibuat dengan program reedukasi politik. Banyak mantan tahanan takut untuk pulang ke rumah. Meskipun beberapa di antaranya dimasukkan kembali ke dalam tentara untuk ofensif terakhir, yang lainnya berakhir di gulag setelah perang. Selagi garis belakang sedang dibersihkan, garis depan bergeser ke arah utara. Di Pomerania, Zhukov dan Rokossovski menghancurkan apa yang disebut sebagai Balkon Baltik. Pasukan Soviet maju menuju laut dan memutus unit-unit besar Jerman. Kota-kota jatuh dengan cepat. Kavaleri Soviet merebut daerah-daerah melalui kejutan. Pada tanggal 1 Maret, tank-tank mencapai Baltik di dekat Kolberg. Divisi-divisi Jerman terisolasi. Di antaranya divisi SS Charlemagne yang dibentuk oleh sukarelawan Prancis yang berhasil melarikan diri dan akhirnya ikut bertempur di Berlin. Hitler bereaksi dengan hinaan terhadap para jenderalnya. Dia memecat komandan dan menyangkal realitas keruntuhan tersebut. Di Danzig dan Gdynia, prioritas Jerman adalah mengevakuasi warga sipil. Ratusan ribu orang berkerumun di pelabuhan. Angkatan Laut Jerman mengevakuasi tanpa henti di bawah pemboman terus-menerus. Kapal-kapal perang memberikan dukungan dari laut sampai artileri Soviet menutup pengepungan. Kota-kota tersebut luluh lantak dan ribuan orang tewas di dermaga. Sementara itu di Silesia, Konev mengepung Breslau dan menyeberangi Oder. Pasukannya mengamankan kepala jembatan utama. Perlawanan Jerman sangat sengit, namun tidak mendapatkan pasokan yang baik. Kedisiplinan ditegakkan melalui eksekusi mati di tempat. Di pihak Soviet pun, kesalahan-kesalahan dihukum dengan vonis penjara yang lama. Pada bulan Maret, Hitler melakukan kunjungan terakhirnya ke front Oder. Dia tampak menua dan kelelahan. Dia mendengarkan laporan-laporan dan kembali ke Berlin dalam diam. Dia tidak akan pernah keluar lagi dari bunker. Pada tanggal 8 Maret, Stalin memanggil Zhukov ke Moskow. Sementara nasib Jerman sedang ditentukan, kemajuan sekutu di barat mempercepat perlombaan. Stalin menyetujui rencana untuk ofensif terakhir. Tujuannya sudah jelas. Berlin harus direbut oleh Tentara Merah dan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Intrik di puncak ketika memerintah tidak lagi penting. Sementara Tentara Merah selesai menghancurkan perlawanan Jerman di Pomerania, ibu kota Reich telah menjadi sarang rumor, intrik dan harapan yang tidak realistis. Dalam sebuah resepsi yang diadakan oleh Jenderal von Tippelskirch di Melensi, para diplomat militer asing hadir bukan karena kesopanan melainkan karena rasa ingin tahu. Di sana, jauh dari pengumuman resmi, mereka bisa mendengarkan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para perwira Jerman. Banyak yang berbicara secara terbuka tentang bencana di utara, kurangnya cadangan pasukan secara total, dan perang yang tidak lagi bisa dipertahankan. Beberapa orang berpegang pada gagasan bahwa Hitler sakit parah dan kematiannya akan mengakhiri konflik.
Yang lain memperingatkan tentang peningkatan aktivitas komunis di Berlin dan kemungkinan pemberontakan Volkssturm. Percakapan seringkali beralih ke harapan yang terus-menerus muncul bernegosiasi dengan Britania Raya. Para perwira meyakinkan bahwa Inggris memiliki tanggung jawab untuk mencegah budaya Jerman dihancurkan oleh apa yang mereka gambarkan sebagai banjir merah. Masih banyak yang percaya bahwa seandainya perlawanan Inggris tidak diperpanjang pada tahun 1940, Wehrmacht akan memusatkan seluruh kekuatannya melawan Uni Soviet dengan hasil yang sama sekali berbeda. Bagi pengamat Swedia Juhlin Danfel, adegan-adegan itu penuh dengan sentimentalisme dan kesedihan. Korps perwira Jerman tetap terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Penipuan diri itu tidak hanya terjadi di lingkungan Hitler. Di sebagian besar sektor angkatan darat, kritik terhadap rezim tidak lahir dari pertanyaan moral tentang perang atau kekejaman yang dilakukan, melainkan dari frustrasi pragmatis dan pribadi. Banyak perwira membenci pilihan Führer terhadap Waffen-SS dan penghinaan sistematis terhadap staf umum. Mereka juga mengkritik kecenderungan untuk membebankan tanggung jawab kepada komandan lapangan atas kegagalan yang diputuskan dari atas. Meski begitu, keresahan itu tidak diterjemahkan menjadi penolakan terhadap konflik itu sendiri. Bagi mayoritas, kesalahannya bukanlah perang di timur, melainkan karena tidak memenangkannya. Di Berlin bahkan beredar ide tentang serangan terakhir yang putus asa di front timur untuk mendorong tentara merah kembali ke perbatasan sebelum perang. Fantasi itu sepenuhnya mengabaikan realitas garis depan. Ofensif Soviet telah menghancurkan kemampuan Jerman manapun untuk meluncurkan operasi berskala besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah tentara merah akan sampai ke Berlin, melainkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari Oder. Sungai itu telah menjadi poros konfrontasi terakhir. Benteng Kustrin yang terletak di pertemuan sungai Oder dan Warte dianggap sebagai pintu masuk ke ibu kota. Zhukov perlu menyatukan dua kepala jembatan besar Soviet untuk menciptakan area konsentrasi yang luas. Hitler sebaliknya bersikeras pada serangan balik yang mustahil dari Frankfurt an der Oder untuk mengepung garda ke-8 Chuikov. Guderian mencoba menghentikan rencana itu, sadar akan kurangnya penerbangan, artileri, dan tank tempur. Hasilnya adalah kekacauan operasional yang memungkinkan tentara Berzarin dan Chuikov menutup pengepungan di Kustrin. Meski begitu, Guderian tetap yakin bahwa solusi yang dinegosiasikan dapat menyelamatkan tentara Jerman dari kehancuran total. Dalam sebuah pertemuan informal di Taman Kanselir Reich, dia berbicara langsung kepada Himmler. Dia menjelaskan kepadanya bahwa perang telah kalah dan pembantaian harus dihentikan. Himmler, dengan mengelak, menjawab bahwa ini masih terlalu dini. Beberapa orang di SS menjajaki kontak secara diam-diam dengan Swedia, tetapi bahkan di dalam angkatan darat banyak yang menganggap Himmler sebagai orang yang paling tidak tepat untuk bernegosiasi. Segera setelah itu, Hitler menyingkirkan Guderian dengan alasan kesehatannya. Latar belakangnya adalah hal lain. Führer tidak lagi menoleransi bantahan. Reaksinya terhadap setiap kegagalan mengikuti pola. Keheningan awal dan ledakan kemarahan setelahnya, disertai dengan hukuman yang berat. Para perwira dieksekusi, unit-unit dipermalukan di depan umum, bahkan formasi Waffen-SS dicopot tanda pangkatnya karena mundur tanpa izin. Loyalitas dituntut tanpa syarat, tetapi tidak diberi imbalan. Pertentangan terakhir antara Hitler dan Guderian pecah dalam sebuah konferensi di bunker Kanselir. Di sana, di hadapan Keitel, Jodl, dan jenderal lainnya, Führer menumpahkan penghinaannya terhadap kor perwira, menuduh mereka tidak kompeten. Guderian membela bawahannya dan menunjukkan kurangnya amunisi serta sumber daya. Diskusi tersebut mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hitler akhirnya memerintahkannya untuk meninggalkan Berlin. Bagi banyak perwira, momen itu mengonfirmasi bahwa kekuasaan telah jatuh ke tangan lingkaran kecil yang terputus dari kenyataan. Hans Krebs menggantikan Guderian sebagai kepala staf umum. Dia adalah seorang perwira kantoran, ahli dalam hubungan personal dan tanpa pengalaman tempur baru-baru ini. Tepat seperti profil yang disukai Hitler. Di sekelilingnya, klik kekuasaan semakin terkonsolidasi. Bormann yang selalu hadir di mana-mana. Himmler yang semakin melemah. Göring yang bertahan karena nostalgia prestasi masa lalunya. Goebbels yang sangat diperlukan untuk propaganda namun diawasi
dan Dönitz yang dihargai karena kepatuhannya serta janji tentang kapal selam baru. Dalam lingkungan tersebut, intrik terjadi terus-menerus. Bormann mengumpulkan dukungan, Fegelein berkomplot untuk naik jabatan, dan Himmler tampaknya mengabaikan bagaimana pengaruhnya memudar. Eva Braun kembali ke Berlin untuk tetap berada di samping Hitler sampai akhir, sebuah langkah yang telah diketahui sebelumnya oleh lingkaran terdekat. Kekuasaan tidak lagi dijalankan melalui keputusan strategis, melainkan melalui persaingan pribadi. Sementara itu, penindasan internal semakin intensif. Para tahanan dievakuasi ke bagian dalam Reich, kamp-kamp dikosongkan melalui barisan paksa, dan mereka yang paling lemah dieksekusi. Pasukan keamanan bereaksi dengan kebrutalan terhadap penjarahan dan tanda kekacauan apapun. Pekerja paksa asing menderita pembalasan yang sangat keras. Secara paralel, Bormann melakukan perjalanan untuk memeriksa tambang dan kemungkinan tempat persembunyian aset rezim sebelum kembali ke Berlin untuk mendampingi Hitler dalam mengeluarkan perintah bumi hangus. Perintah itu menuntut penghancuran segala sesuatu yang bisa berguna bagi musuh. Speer mencoba menghentikannya, memperingatkan bahwa itu berarti menghukum penduduk Jerman pada kepunahan. Jawaban Hitler jelas, jika perang kalah, rakyat tidak layak untuk bertahan hidup. Speer disingkirkan secara formal, tetapi ia berhasil mempertahankan kendali atas bahan peledak dan memblokir banyak pembongkaran, memanfaatkan kontradiksi dari Führer sendiri. Dalam bidang militer, Heinrici mengambil alih pertahanan Berlin dengan pandangan yang sangat berbeda dari partai. Prioritasnya adalah menghindari pertempuran perkotaan yang berkepanjangan. Bersama Speer, ia mencoba melestarikan jembatan dan infrastruktur vital. Komandan yang ditunjuk untuk pertahanan langsung ibu kota, Jenderal Reimann, mendapati dirinya terjebak di antara perintah yang kontradiktif, kekurangan pasukan, dan campur tangan terus-menerus dari otoritas Nazi. Apa yang disebut benteng Berlin hanya ada di atas kertas. Pasukan yang tersedia adalah mosaik dadakan, unit anti-pesawat, polisi, batalion Zeni, Volkssturm, tanpa pelatihan maupun senjata yang cukup. Banyak dari orang-orang tersebut bergantung pada keluarga mereka sendiri untuk mendapatkan makanan. Kedisiplinan dipertahankan hanya melalui ancaman. Meski begitu, desersi terjadi terus-menerus. Pada saat yang sama, rezim mendorong proyek-proyek putus asa seperti Werwolf, sebuah jaringan perlawanan yang diduga ditujukan untuk melanjutkan perjuangan setelah pendudukan. Dalam praktiknya itu adalah campuran dari propaganda, teror internal, dan rencana-rencana yang tidak mungkin terlaksana. Pemuda-pemuda dari pemuda Hitler menerima instruksi yang samar-samar, bahan peledak yang rusak, dan semboyan-semboyan yang muluk-muluk. Mayoritas kembali ke rumah atau ditangkap tanpa memberikan perlawanan yang nyata. Di barak-barak di Oder, penantian terasa tidak ada habisnya. Tentara yang diperlengkapi dengan buruk menggali parit-parit tanpa tahu kapan serangan akan tiba. Kurangnya amunisi, air minum, dan makanan memperburuk moral. Mereka yang paling muda menanggung pemboman, serangan udara, dan ketakutan terus-menerus terhadap patroli musuh. Para veteran mencoba membuat tempat perlindungan darurat untuk membuat penantian itu lebih tertahankan. Di sisi lain sungai, tentara merah bersiap dengan sangat teliti. Persediaan dikumpulkan, unit-unit diatur ulang, dan barisan diperkuat dengan tahanan dari Gulag serta mantan tawanan perang yang diperlakukan dengan penuh ketidakpercayaan. Propaganda Soviet memicu kebencian dan keinginan untuk balas dendam, mengingatkan berkali-kali tentang kekejaman yang dilakukan di wilayah Soviet. Pada saat yang sama, para tentara dilatih dalam penggunaan senjata yang disita, terutama Panzerfaust, untuk mengantisipasi pertempuran perkotaan yang akan datang. Garis Elba, diplomasi, ketidakpercayaan, dan rem barat. Sementara tentara sekutu maju dari arah yang berlawanan menuju pusat Jerman, di Berlin menyebar perasaan pahit dalam penantian. Beberapa penduduk dengan ironi mengatakan bahwa orang yang optimis sedang belajar bahasa Inggris dan orang yang pesimis belajar bahasa Rusia. Di Moskow, iklim itu memicu kegelisahan yang meningkat. Ini bukan hanya tentang kemajuan militer, tetapi tentang perlombaan politik dan simbolis untuk mengendalikan hasil akhir. Akhir perang telah menjadi perselisihan strategis juga. Di Barat, pasukan Amerika Serikat maju dengan kecepatan yang mengejutkan, bahkan bagi komandan mereka sendiri.
Setelah keruntuhan kelompok besar Jerman di lembah industri, beberapa divisi mulai bergerak menuju sungai besar yang memisahkan bagian terakhir sebelum Berlin. Kemungkinan untuk menyeberanginya dan melanjutkan menuju ibu kota tidak sepenuhnya tertutup. Perintahnya jelas, manfaatkan setiap kesempatan. Di antara unit-unit tersebut, menonjol sebuah divisi lapis baja yang sangat kuat, dibentuk oleh tentara berpengalaman. Banyak dari mereka ditandai oleh tahun-tahun kekurangan sebelum perang. Komandannya telah menyusun rute langsung ke timur sebelumnya, mengandalkan jalur komunikasi besar yang menuju ke jantung Reich. Divisi-divisi lain maju secara paralel, masing-masing mengikuti porosnya sendiri, melintasi kota-kota, mengepung pusat-pusat perlawanan dan seringkali menemukan penyerahan massal tentara Jerman yang kelelahan. Ritme itu begitu intens sehingga para tentara nyaris tidak berhenti. Mereka sedikit tidur, memperbaiki kendaraan sambil berjalan dan terus maju. Bagi banyak orang, tujuannya tampak jelas. Dalam pertemuan informal, bahkan dari tingkat komando tertinggi, tersampaikan perasaan bahwa tidak ada lagi yang menghalangi antara mereka dan Berlin. Sementara itu, di utara dan selatan, pasukan sekutu lainnya juga maju, membebaskan wilayah-wilayah dan bertemu dengan kenyataan yang hanya sedikit orang siap untuk menanggungnya. Penglihatan tentang kamp-kamp dan penjara-penjara mengungkapkan tingkat horor yang meninggalkan jejak mendalam pada mereka yang menyaksikannya. Hal itu mengubah selamanya persepsi perang bagi banyak tentara barat. Kecepatan kemajuan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Di beberapa daerah, unit-unit Jerman yang teradikalisasi bereaksi dengan kekerasan ekstrim sebelum mundur. Itu adalah episode yang kacau, tidak terkendali, yang menandai bentang alam manusia pada hari-hari terakhir Reich. Namun, tidak ada dari hal itu yang mengubah tren umum. Keruntuhan tersebut tidak dapat diubah. Berbeda dengan citra kaku tentara Jerman, tentara sekutu mengejutkan penduduk sipil. Mereka mengunyah permen karet, merokok, memberikan nama pribadi pada kendaraan mereka. Tetapi mereka juga berbagi kebiasaan universal dari tentara manapun dalam penarikan atau kemajuan. Penjarahan, meskipun dilarang, muncul secara terpencar, baik di barat maupun di utara. Perintah itu ada, tetapi kendali mutlak tidak mungkin dilakukan di wilayah yang sedang hancur. Perbedaan antara tentara sekutu sangat jelas. Beberapa bertempur dengan ide untuk segera kembali ke rumah, yang lain menatap masa depan dengan pragmatisme, atau dengan keinginan untuk perbaikan sejarah. Dari timur, pandangannya sangat berbeda. Bagi kepemimpinan Soviet, kecepatan Barat bukanlah sebuah kebetulan militer, melainkan sebuah ancaman politik langsung. Di Moskow kecurigaan mulai muncul, dikhawatirkan bahwa orang-orang Jerman akan lebih memilih untuk menyerahkan diri kepada sekutu Barat dan mereka akan menerimanya. Kontak apapun, baik nyata maupun imajinasi, memicu ketidakpercayaan. Dari sisi propaganda dilaporkan adanya perang yang tidak seimbang, penyerahan diri yang selektif dan dugaan kelonggaran. Ketegangan diplomatik tumbuh pada kecepatan yang sama dengan majunya kendaraan lapis baja. Meskipun secara publik dibicarakan tentang koordinasi, secara pribadi kegelisahan merajalela. Komunikasi antara komando sekutu dan Soviet menjadi dingin dan penuh perhitungan. Setiap pesan dibaca dengan rasa curiga. Kepercayaan terkikis tepat ketika akhir perang tampak sudah dekat. Akhirnya, datang perintah yang tidak disangka oleh siapapun. Pasukan Amerika Serikat harus berhenti, sungai itu akan menjadi batasnya. Bagi para tentara yang sudah merasakan Berlin dalam jangkauan, berita itu jatuh seperti pukulan keras. Moral mereka terganggu. Perasaan telah sampai di sana hanya untuk berhenti pada saat terakhir sangat sulit untuk diterima. Di timur, persiapan mencapai skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jutaan tentara, puluhan ribu meriam artileri, dan konsentrasi sarana yang belum pernah terjadi sebelumnya dikerahkan di depan pertahanan terakhir Jerman. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apa yang akan terjadi. Keheningan sebelumnya bukanlah ketenangan, itu adalah penahanan diri. Posisi-posisi Jerman mengamati, mengetahui bahwa apa yang akan datang melampaui semua yang telah dialami hingga saat itu. Beberapa tentara berpegang pada rumor, pada harapan yang mustahil, pada ide tentang perubahan yang tidak terduga. Yang lain hanya berpikir untuk bertahan hidup. Di perkemahan Soviet, malam sebelumnya penuh dengan ketegangan.
Orang-orang mencukur jenggot, menulis surat singkat, berbagi makanan hangat. Mereka tahu bahwa saat fajar semuanya akan berubah. Lagu-lagu, kenangan, dan takhayul beredar dengan suara rendah. Tidak ada pidato yang muluk-muluk, hanya penantian. Di pos komando depan, para jenderal mengamati medan. Salah satu dari mereka, yang berada di ketinggian strategis, memandang lapangan yang membentang di depan matanya. Dari sana akses langsung ke Berlin akan dikuasai. Rencana telah disusun. Kekuatan tembakan yang terkumpul tidak memiliki preseden. Ketika pemboman dimulai, pemandangan berubah dalam hitungan detik. Tanah bergetar, udara menjadi tidak bisa dihirup, dan garis pertahanan Jerman menghilang di bawah tekanan yang mustahil untuk digambarkan tanpa menggunakan gambaran yang ekstrem. Bagi banyak pengambil posisi bertahan, hal itu melampaui pengalaman sebelumnya. Gelombang pertama maju di antara asap, lumpur, dan kebisingan terus-menerus. Jarak pandang sangat minim. Perintah-perintah diteriakkan. Keputusan-keputusan diambil dalam hitungan detik. Di beberapa sektor, kemajuan lebih lambat dari yang diperkirakan. Di sektor lain, perlawanan lebih keras dari yang diharapkan. Kebingungan menyebar di kedua belah pihak. Inovasi yang dipikirkan untuk memudahkan kemajuan tidak selalu berfungsi seperti yang telah direncanakan. Beberapa sumber daya yang dirancang untuk membingungkan musuh akhirnya memengaruhi juga mereka yang sedang maju. Koordinasi menjadi kacau di titik-titik tertentu. Meski begitu, tekanan tidak berhenti. Dari Berlin, penduduk merasakan dampak jauh seolah-olah kota itu sendiri merespons pukulan tersebut. Dinding-dinding bergetar, benda-benda jatuh, dan kebisingan datang sebagai sebuah pertanda. Pihak berwenang berbicara tentang perlawanan, tetapi di jalan-jalan didominasi oleh ketakutan yang sunyi. Sementara itu, komando Soviet menyesuaikan rencana sambil berjalan. Tekanan politik dari atas terus-menerus ada. Setiap jam sangat berarti. Setiap penundaan memiliki konsekuensi. Perintahnya jelas, maju. Di selatan, front line menyeberangi sungai-sungai di bawah tembakan, membangun jalur penyeberangan darurat dan mendorong ke arah dalam. Koordinasi antara unit-unit besar mulai menutup pengepungan. Berlin bukan lagi kemungkinan di masa depan, itu adalah tujuan segera. Pada titik itu, dunia mengamati. Kekuatan-kekuatan sekutu menoleh ke arah pusat Eropa, sadar bahwa apa yang sedang terjadi tidak hanya akan menentukan akhir dari sebuah perang, tetapi juga keseimbangan dunia yang akan datang setelahnya. Silo terbuka, persaingan Soviet dan perpecahan definitif. Perlombaan menuju Berlin berubah menjadi kompetisi terbuka antara front-front Soviet. Setelah percakapan malam hari dari kepemimpinan di Moskow, persaingan antara Zhukov dan Konev tidak lagi disembunyikan. Keduanya tahu bahwa siapapun yang masuk pertama kali ke ibu kota akan menentukan tidak hanya akhir perang, tetapi juga narasi yang akan muncul setelahnya. Zhukov, yang yakin bahwa Berlin adalah haknya, bereaksi dengan keras terhadap kebuntuan di ketinggian Seelow, sementara Konev maju dengan tekad dari selatan. Langit yang tertutup dan hujan ringan berganti dengan perbaikan cuaca. Penerbangan serang dapat memukul dengan lebih presisi posisi-posisi Jerman yang tersisa di Seelow. Di dataran Oderbruch dan di atas Tebing, desa-desa, peternakan dan pusat-pusat kecil masih terbakar. Setiap bangunan diperlakukan sebagai kemungkinan pos komando. Hasilnya adalah kehancuran mutlak, dengan seluruh desa berubah menjadi reruntuhan berasap dan lanskap yang jenuh oleh bau kehancuran yang menetap. Di belakang garis Jerman, pos-pos pertolongan pertama runtuh. Korban luka jauh melampaui kapasitas medis yang tersedia. Sistem seleksi hanya memprioritaskan mereka yang bisa kembali bertempur. Perwira yang ditunjuk menyisir rumah sakit lapangan, mencari orang-orang yang mampu memegang senjata, bahkan di antara mereka yang luka ringan, untuk dikembalikan ke garis depan. Di jalan-jalan darurat, polisi militer menghentikan orang-orang yang tertinggal dan mengelompokkan mereka ke dalam unit-unit dadakan. Pemuda yang nyaris tidak terlatih, beberapa masih remaja, dikirim ke front dengan peralatan yang tidak memadai. Wajah-wajah tegang mereka nyaris tidak terlihat di bawah helm yang terlalu besar. Di beberapa sektor,
Kelompok-kelompok Soviet berpapasan dengan penyerahan diri yang tidak terduga, diikuti oleh tindakan perlawanan putus asa yang terisolasi dari pihak kombatan yang terlalu muda untuk memahami besarnya apa yang sedang terjadi. Perlawanan Jerman belum menghilang. Pertahanan anti-tank dan infanteri yang dilengkapi dengan senjata portabel berhasil melumpuhkan banyak tank Soviet. Di beberapa lokasi serangan balik cukup intens untuk menghentikan kemajuan untuk sementara. Namun tekanan tidak berhenti. Bentrokan menjadi membingungkan dengan tembakan silang bahkan terjadi di antara unit-unit sendiri. Di Silo, pasukan Soviet berhasil mengepung kota, tetapi kemajuan itu ditandai dengan kesalahan koordinasi. Unit-unit lapis baja berada di bawah tembakan artileri mereka sendiri. Untuk menangkal serangan jarak dekat, para awak mengimprovisasi perlindungan dengan kasur dan sisa-sisa perabotan, menciptakan pelindung darurat terhadap muatan berlubang. Di bagian utara front, unit-unit Jerman yang sebagian besar terdiri dari pelajar dan kadet mundur ke daerah rawa. Nyaris tidak ada kombatan yang tersisa berdiri. Kedisiplinan mulai hancur. Rumor tentang kesepakatan dengan sekutu barat menyebar, mempercepat disintegrasi. Di tengah sebuah divisi lintas udara runtuh sepenuhnya. Komandannya, yang tidak mampu mengendalikan orang-orang tanpa pengalaman tempur nyata, mengalami gangguan saraf dan dibebas tugaskan. Kenyataan sangat kontras dengan propaganda yang selama bertahun-tahun telah mengagungkan ketidakterkalahkan unit-unit tersebut. Di selatan, pasukan Konev menembus garis pertahanan kedua Jerman dan meluncurkan unit-unit lapis baja mereka menuju Sungai Spree. Kebakaran hutan yang dipicu oleh pemboman menyulitkan kemajuan, tetapi kecepatan adalah prioritas. Para komandan tahu bahwa mereka harus menyeberang sebelum musuh dapat mengatur ulang diri. Tank-tank menyeberangi sungai tanpa menunggu teknisi Zeni, maju langsung melalui air. Manuver itu mengejutkan para pengambil posisi bertahan. Selama malam hari, formasi lapis baja besar bergerak ke arah dalam, menutup rute-rute vital. Di Berlin, kebingungan terjadi sepenuhnya. Perintah menuntut untuk mempertahankan setiap desa dan setiap jalan, meskipun sudah tidak ada lagi amunisi, bahan bakar, maupun makanan yang cukup. Mesin administratif terus berfungsi dengan kekakuan yang konyol, bahkan ketika para pengungsi memenuhi jalan raya dan para kombatan sendiri meminta izin untuk meninggalkan posisi yang tidak masuk akal. Cadangan rezim mulai habis. Unit-unit asing Waffen-SS dipindahkan secara terburu-buru untuk menahan perpecahan, meskipun mereka tiba terlambat, dipasok dengan buruk, dan tanpa koordinasi. Pertempuran berlanjut di bawah pemboman terus-menerus, dengan kolom-kolom pasukan yang terkena serangan bahkan sebelum sempat terlibat dalam pertempuran. Ketika garis depan hancur secara definitif, penarikan mundur berubah menjadi pelarian. Tentara, kendaraan, dan warga sipil bercampur dalam kekacauan tanpa kendali. Para perwira mencoba memaksakan ketertiban dengan todongan senjata. Di pinggir-pinggir jalan tertinggal mayat-mayat, sisa-sisa peralatan, dan hewan-hewan yang ditinggalkan. Pada saat yang sama, di pusat kekuasaan, upaya dilakukan untuk mempertahankan tampilan normalitas. Acara-acara simbolis, pidato, dan upacara-upacara kosong diorganisir. Penampilan publik terakhir dari pemimpin Reich berlangsung singkat dan kaku. Kondisi fisiknya menunjukkan kelelahan yang ekstrem. Meski begitu, ia bersikeras pada janji-janji kemenangan yang mustahil. Setelah pertemuan-pertemuan formal, sebagian besar pejabat tinggi mulai meninggalkan ibu kota dengan berbagai alasan. Konvoi yang syarat dengan barang-barang pribadi berangkat menuju selatan. Mereka yang selama bertahun-tahun menuntut perlawanan mutlak, kini mencari cara untuk menyelamatkan diri. Pelarian itu menjadi begitu nyata, sehingga bahkan di dalam aparat militer hal itu dibicarakan secara terbuka. Sebaliknya, beberapa orang memutuskan untuk tetap tinggal. Retorika kesetiaan total dan pengorbanan terakhir diperkuat. Siaran-siaran menyerukan perlawanan mutlak, mengabaikan fakta bahwa kota itu sudah terkepung. Di jalan-jalan, penduduk sipil bertahan hidup di antara ruang bawah tanah, antrean jatah makanan, dan tempat perlindungan darurat. Pemboman artileri terhadap Berlin dimulai secara sistematis. Hantaman-hantaman mengenai pasar, alun-alun, dan titik-titik distribusi air. Kehidupan sehari-hari menyusut menjadi pencarian makanan dan tempat berteduh.
Kota itu merosot dengan cepat ke dalam keberadaan yang primitif. Sementara itu, pasukan Soviet menutup pengepungan. Komunikasi Jerman runtuh. Pusat-pusat komando besar dievakuasi pada saat-saat terakhir, meninggalkan instalasi bawah tanah yang utuh yang mengejutkan pasukan yang mendudukinya. Di dalam bunker, suasana menjadi menyesakkan. Ketegangan, kelelahan, dan kepastian akan akhir memicu adegan-adegan kehilangan kendali. Keputusan-keputusan yang tidak dapat diubah mulai terbentuk, terbungkus dalam keheningan yang berat. Kehadiran seluruh anggota keluarga dalam lingkungan tersebut mengonfirmasi bahwa penyelesaian ini tidak akan ada jalan kembali. Di luar, artileri tidak berhenti. Kemajuan terus berlanjut dari semua sayap. Berlin bukan lagi tujuan yang jauh. Itu adalah ruang yang terkepung, terisolasi, dan ditakdirkan untuk menjadi panggung terakhir dari keruntuhan total Reich ketiga. Rumah ke rumah, pengepungan kota dan keruntuhan manusia. Bagi penduduk sipil, slogan-slogan ideologis telah kehilangan seluruh maknanya. Di bawah pemboman terus-menerus, satu-satunya prioritas adalah bertahan satu hari lagi, dan yang terburuk masih akan datang. Di bagian timur kota, artileri pengepungan dengan kaliber yang belum pernah terlihat sebelumnya bergerak perlahan melalui jalur-jalur yang diperkuat menuju posisi di dekat stasiun-stasiun utama. Setiap proyektil memiliki berat yang luar biasa dan dampaknya membuat seluruh lingkungan bergetar. Seiring berjalannya waktu, segala rasa perlindungan berubah menjadi pengurungan. Air minum menjadi sumber daya yang paling berharga. Sebuah pompa manual yang masih berfungsi di luar menjadi titik vital. Mereka yang berani keluar dengan ember melakukannya, dengan mengetahui bahwa itu adalah area yang terus-menerus dihantam oleh artileri. Beberapa tidak kembali, tetapi mereka yang berhasil kembali disambut sebagai penyelamat. Di persimpangan-persimpangan penting, penghalang anti-tank didirikan. Polisi militer memeriksa dokumentasi dan mengawasi setiap upaya untuk meninggalkan posisi. Di ruang-ruang bawah tanah, tentara dan perwira berpakaian sipil mulai bermunculan. Bagi banyak orang, meninggalkan pertempuran tidak lagi tampak sebagai sebuah pelanggaran, melainkan reaksi yang dapat dimengerti. Gambaran pengorbanan heroik yang diajarkan di sekolah-sekolah berbenturan dengan kenyataan kota yang sesak, lapar, dan tanpa jalan keluar. Mulai titik itu, ketakutan berhenti diekspresikan dalam gerak-gerik dan mulai mendikte keputusan. Insting untuk menimbun menyebar ke seluruh kota. Setiap rumor tentang makanan memicu serbuan massa. Gerbong-gerbong yang tertahan, gudang-gudang yang ditinggalkan, dan toko-toko yang tutup dijarah dalam hitungan menit. Selama salah satu episode tersebut, serangan udara mengejutkan sekelompok warga sipil. Beberapa berhasil berlindung, yang lain tidak. Barang-barang yang dikumpulkan kehilangan seluruh nilainya di hadapan kebrutalan momen tersebut. Tidak semua cerita yang beredar itu benar. Ada pembicaraan tentang ledakan yang disengaja, bangunan yang diledakkan setelah mengizinkan penjarahan, tentang hukuman yang patut dicontoh. Kenyataannya, banyak fasilitas ditempati oleh unit-unit yang membutuhkan titik tinggi untuk mengamati gerak maju musuh. Dengan aliran listrik yang terputus dan radio yang membisu, rumor menjadi satu-satunya sumber informasi. Dari udara, jutaan lembar kertas cetak mulai berjatuhan. Pesan-pesan yang ditujukan kepada tentara dan warga sipil menegaskan bahwa terus berjuang tidak ada gunanya. Beberapa berfungsi sebagai surat jalan. Yang lain mencoba menenangkan penduduk, menjanjikan keamanan dan ketertiban. Siaran radio juga diatur dengan suara-suara terpilih untuk membangun kepercayaan. Dampak nyata dari tindakan-tindakan ini bukan terletak pada kertas tersebut, melainkan pada cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh mereka yang telah menyeberangi garis depan dan kembali. Sementara itu, petinggi rezim terus bergerak di antara markas-markas darurat. Seorang marsekal sempat bertemu dengan komando tentara yang sebagian besar terdiri dari pemuda tanpa pengalaman. Nadanya otoriter, teatrikal, tidak terhubung dengan kenyataan. Komandan tentara itu sebaliknya memiliki tujuan lain, membuka koridor ke arah barat untuk memungkinkan warga sipil dan tentara melarikan diri dari pengepungan. Baginya ini bukan lagi tentang menyelamatkan simbol, melainkan manusia. Dalam konteks itu, Komando Pertahanan Berlin berpindah tangan secara mendadak.
Seorang jenderal berubah dari terpidana menjadi pemimpin perlawanan kota dalam hitungan jam. Pasukannya adalah kumpulan fragmen dari sisa-sisa divisi, unit asing, milisi, dan remaja yang dipersenjatai dengan peluncur anti-tank. Kota itu dibagi menjadi sektor-sektor dengan cincin luar dan cincin dalam yang bersandar pada jalur kereta api dan kanal. Menara-menara anti-pesawat dengan dinding beton tebal dan artileri berat menjadi tempat perlindungan darurat bagi ribuan orang terluka dan warga sipil. Ketidakseimbangan sangat nyata. Puluhan ribu pertahanan, banyak yang dipersenjatai dengan buruk, menghadapi jumlah pasukan penyerang yang sangat besar. Tank yang tersedia dapat dihitung dengan mudah. Beberapa unit hanya ada di atas kertas. Meski begitu, serangan balik lokal diperintahkan dari lapangan terbang dan jalan-jalan lebar, didukung oleh beberapa kendaraan yang masih bisa bergerak. Di dalam bunker kekuasaan, aktivitas tidak berhenti. Laporan, kunjungan tak terduga, dan adegan ketegangan terus menumpuk. Loyalitas lama retak. Pesan-pesan yang datang dari selatan memicu tuduhan pengkhianatan. Keputusan-keputusan mendadak menyingkirkan tokoh-tokoh bersejarah rezim yang berubah dari penerus yang ditunjuk menjadi tahanan yang diawasi. Perpisahan terjadi secara berturut-turut di kamar-kamar sempit. Percakapan sepele bercampur dengan keputusan-keputusan definitif. Beberapa orang berpegang teguh pada penciptaan sebuah narasi terakhir. Yang lain sibuk menghancurkan dokumen pribadi, korespondensi, dan benda-benda yang membahayakan. Semuanya harus dilenyapkan. Sementara itu, di pinggiran kota, pasukan asing tiba untuk bergabung dalam pertahanan. Sebuah kontingen kecil menyeberangi jalan-jalan yang dipenuhi pengungsi dan kolom-kolom pasukan yang mundur. Mereka bergerak maju melalui hutan dan jalan-jalan sekunder untuk menghindari serangan udara. Dengan kelelahan, mereka akhirnya mencapai ibu kota dan dikerahkan di sektor-sektor yang sudah runtuh. Pertempuran kota menjadi total. Setiap persimpangan, setiap stasiun, setiap taman diperebutkan. Pasukan penyerang merangsek maju rumah demi rumah menggunakan artileri berat dari jarak dekat. Para pertahanan menggunakan taktik penyergapan dari ruang bawah tanah dan jendela-jendela rendah. Para pemuda meniru taktik yang dipelajari dengan sangat tergesa-gesa. Kerugian meningkat tanpa henti. Di beberapa lingkungan, kedatangan pasukan musuh memicu adegan-adegan kacau. Warga sipil mencoba bersembunyi, berpindah dalam kelompok, atau membuat tempat perlindungan alternatif seadanya. Malam-malam adalah waktu yang sangat ditakuti. Keluarga-keluarga mengambil keputusan ekstrim untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak pengalaman yang akan membekas selamanya, meskipun tidak semuanya akan diceritakan. Rumah sakit runtuh. Tanpa air atau anestesi yang cukup, perawatan berkurang hanya pada hal-hal yang sangat mendasar. Banyak korban luka dirawat di ruang bawah tanah oleh wanita tanpa pelatihan medis. Untuk menghindari pembalasan, seragam-seragam dilepas dan dibakar. Senjata apapun yang ditinggalkan segera dilenyapkan. Pertempuran terus bergerak menuju pusat. Kanal-kanal dan boulevard-boulevard menjadi garis pertahanan alami terakhir. Dari barat dan selatan, unit-unit baru menutup kepungan. Administrasi Soviet mulai mengorganisir diri bahkan sebelum pertempuran berakhir, menunjuk penanggung jawab sipil dan mengamankan infrastruktur utama. Kemajuan itu tidak seragam. Beberapa zona bertahan selama berjam-jam, yang lain jatuh dengan cepat. Di tengah kekacauan, fasilitas-fasilitas ilmiah dan pusat-pusat strategis yang kepentingannya jauh melampaui pertempuran segera diamankan. Saat malam tiba, Berlin terbakar di banyak titik. Suara artileri yang terus-menerus, kebakaran dan pergerakan pasukan tidak menyisakan ruang bagi keheningan. Kota itu, yang terisolasi dan terfragmentasi, mendekati akhir penyelesaiannya. Halbe dan bunker pelarian melalui hutan dan kepunahan kekuasaan. Di hutan-hutan di sebelah selatan Berlin, garis depan berhenti eksis sebagai garis yang dapat dikenali. Di antara hutan pinus yang lebat dan jalan-jalan berpasir, sisa-sisa tentara Jerman maju tanpa referensi yang jelas, terpencar dalam kelompok-kelompok kecil yang membuka jalan di antara pepohonan dan celah-celah darurat. Hilangnya poros-poros yang pasti membuat seluruh unit kehilangan kontak satu sama lain, dan bagi banyak perwira, kebingungan ruang itu mencerminkan keruntuhan definitif.
Dalam satu hari perjalanan saja, batas-batas operasional lama terlampaui, mengonfirmasi bahwa struktur pertahanan telah berhenti eksis. Kor 20 dari Jenderal Wang meluncurkan gerak maju ke arah timur dengan tujuan untuk terhubung dengan tentara ke-9 yang terjebak di luar garis pasokan Soviet. Para pemuda dari divisi-divisi yang dibentuk oleh layanan kerja Reich mulai bertempur di dekat Treuenbrietzen, sementara unit-unit lain maju menuju Belitz tanpa mengetahui apa yang akan mereka temukan. Medan tersebut, kombinasi dari perkebunan muda dan hutan pinus dewasa, mengubah setiap pergerakan menjadi eksplorasi bersenjata. Di dekat Belitz, pertempuran mencapai zona-zona rumah sakit. Suara artileri tiba tanpa peringatan jelas tentang asalnya. Di tengah kekacauan, muncul kebingungan apakah pasukan yang mendekat adalah pasukan Barat. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari dan menjadi sangat pahit. Tidak ada penyerahan diri yang diterima dan bentrokan itu meninggalkan jejak kematian di antara para pejuang dan penduduk setempat. Prajurit-prajurit termuda, beberapa digambarkan oleh warga sipil sebagai anak-anak berseragam, bereaksi dengan panik pada pertemuan pertama dengan tank-tank Soviet. Meskipun seiring berjalannya hari mereka berhasil menghancurkan beberapa tank menggunakan senjata anti-tank portabel. Bahkan mereka yang memuji keberanian mereka mengakui bahwa mengirim mereka ke sana adalah sebuah tragedi. Para korban luka dan sakit dievakuasi dengan kereta-kereta darurat ke arah barat, di mana mereka berakhir di bawah pengawasan Amerika Serikat. Wang bagaimanapun menetapkan prioritas yang berbeda untuk tentaranya, membuka koridor menuju Potsdam dan membantu tentara ke-9 untuk melarikan diri. Di hutan-hutan besar Spree, puluhan ribu tentara dan warga sipil berkumpul, berasal dari berbagai korps dan tentara. Mayoritas termasuk dalam tentara ke-9 dari Jenderal Busse, diperkuat oleh sisa-sisa unit lapis baja dan garnisun yang berhasil menembus pengepungan. Busse memutuskan untuk maju langsung ke arah barat untuk bergabung dengan tentara ke-12 dan mundur ke Elbe. Ia menolak perintah-perintah yang menuntut serangan ke arah Berlin, sadar bahwa hal itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian yang sia-sia. Komunikasi memburuk hingga ke titik di mana banyak perintah tidak lagi diterima. Kelaparan sangat ekstrem, kendaraan-kendaraan tetap bergerak sampai kehabisan bahan bakar dan kemudian ditinggalkan atau dibongkar. Beberapa unit lapis baja yang tersisa menjadi ujung tombak, dipasok dengan bahan bakar yang diambil dari truk-truk yang ditinggalkan. Pasukan Soviet menutup pengepungan dari utara dan timur. Zhukov meluncurkan serangan dengan tentara yang diadaptasi untuk pertempuran di hutan, sementara Konev memblokir rute pelarian yang dapat diprediksi menebang pohon untuk membuat penghalang. Terlepas dari pergerakan yang cepat, terdapat titik lemah di antara dua tentara Soviet. Saat fajar, barisan depan Jerman menemukannya secara kebetulan menyeberangi jalan tol Berlin ke Dresden dan mencapai jalan pasokan utama. Reaksi Soviet segera terjadi dengan serangan balik yang diluncurkan tanpa informasi yang jelas, serta penggunaan penerbangan dan artileri secara masif yang mendorong banyak orang Jerman kembali ke dalam hutan. Pertempuran menjadi kacau, rantai tank tidak mencengkeram dengan baik di tanah berpasir, dan jalan-jalan berada di bawah serangan udara terus-menerus. Ketika sebuah kelompok yang bergerak ke arah barat terdeteksi, berita itu sampai ke Komando Tinggi Jerman. Dari Berlin, pesan-pesan dikirim yang menuntut agar tujuan utama adalah menyelamatkan ibu kota, bukan mengevakuasi pasukan. Tidak ada tanggapan dari hutan. Selama malam dan hari berikutnya, upaya penerobosan diperbarui di beberapa poros. Beberapa unit berhasil menembus garis Soviet, merebut desa-desa dan mengepung resimen musuh, tetapi serangan balik dan tembakan terkonsentrasi menyebabkan kerugian yang sangat besar. Di hutan pinus di sekitar Halbe, artileri dan pemboman mengubah medan menjadi neraka yang terus-menerus. Proyektil meledak di tajuk pohon, melontarkan serpihan kayu yang mematikan ke segala arah. Menggali tempat perlindungan hampir mustahil dan kepanikan menyebar bahkan di antara para veteran. Kurangnya garis yang jelas membuat pertemuan terjadi secara mendadak dan mematikan. Kendaraan-kendaraan yang penuh dengan prajurit terluka bercampur dengan warga sipil dan hewan. Kebakaran hutan memenuhi udara dengan asap tebal, mengurangi jarak pandang dan membuat semua orang kehilangan orientasi.
Berbagai cabang tentara Jerman bercampur tanpa komando yang efektif, dengan ketidakpercayaan yang meningkat di antara mereka. Disiplin terkikis hingga ke titik di mana muncul bentrokan internal. Setelah kegagalan upaya pertama, kelompok-kelompok kecil mencari rute alternatif. Beberapa menyeberangi jalan yang dipertahankan dan melanjutkan menuju titik temu yang telah disepakati, sementara yang lain terjebak dan dihancurkan. Pada malam hari, sebuah upaya masif baru diluncurkan dari Halbe. Sebagian dari garis Soviet berhasil ditembus, tetapi harganya sangat mahal. Konev memperkuat sayap dan mengorganisir pertahanan berlapis dengan senjata anti-tank tersembunyi dan serangan sistematis di dalam hutan. Pesawat pengintai terbang rendah untuk menandai target dan angka kematian meningkat tanpa kendali. Bagi mereka yang mengembara tanpa peta atau kompas, menemukan arah barat hampir mustahil. Kebencian terhadap para perwira staf tumbuh dan tanah tertutup oleh mayat. Beberapa prajurit menyerah, sadar bahwa akhir sudah dekat. Di sekitar Halbe, pertempuran menjadi sepihak dan menghancurkan, juga berdampak pada penduduk setempat yang berlindung di ruang bawah tanah. Meskipun demikian, sebagian dari pasukan berhasil membuka jalan. Puluhan ribu prajurit dan beberapa ribu warga sipil menembus 3 garis Soviet dan mencapai posisi Wenk di dekat Belitz. Di sana, di antara hutan dan Elbe, harapan dan keputusasaan terus silih berganti. Sementara itu, komando Jerman hancur berantakan. Markas besar grup Angkatan Darat Vistula kehilangan kontak dengan Buse. Di utara, gerak maju Soviet memaksa mundur pasukan tanpa izin. Para perwira dicopot karena tidak mematuhi perintah yang mustahil dan beberapa sengaja menunda laporan mereka untuk menghindari pembalasan. Struktur komando berhenti berfungsi sebagai satu kesatuan. Di dalam Berlin, penarikan mundur ke arah pusat mengintensifkan kebrutalan internal. Kelompok-kelompok eksekusi bertindak dengan urgensi yang lebih besar, meskipun beberapa komandan mengusir mereka dari sektor mereka di bawah ancaman. Situasi bagi para pejuang dan warga sipil memburuk dengan cepat, kekurangan air, kelelahan ekstrim, dan keruntuhan saraf secara umum. Bunker-bunker yang penuh sesak dan terowongan-terowongan menjadi rute pelarian malam hari. Pasukan Soviet maju dari berbagai poros dan segera bertemu satu sama lain di tengah kota, menciptakan kebingungan operasional. Garis pertahanan Jerman menyusut menjadi jalur sempit yang membentang dari timur ke barat Berlin. Dari posisi yang tinggi, para perwira Jerman mengamati kota yang terbakar, tertutup asap dan reruntuhan. Meskipun demikian, dari bunker terus disebarkan rumor tentang penyelamatan dan negosiasi yang tidak ada. Di jantung kekuasaan, pengkhianatan menjadi obsesi. Berita tentang kontak rahasia dengan sekutu barat memicu reaksi kemarahan. Pejabat-pejabat tinggi ditangkap, diinterogasi, dan dilenyapkan. Misi-misi putus asa diperintahkan seperti evakuasi udara bagi perwira yang terluka untuk mengatur kembali pasukan yang tidak eksis. Bahkan dalam konteks tersebut, tindakan-tindakan formal dilakukan yang kontras dengan keruntuhan total di sekelilingnya. Selama jam-jam tersebut, Berlin berubah menjadi ruang tanpa aturan yang jelas. Otoritas sipil menghilang dan kelangsungan hidup sehari-hari terbatas pada berlindung, mencari makanan, dan menghindari pertempuran. Gerak maju Soviet mencapai gedung-gedung simbolis, penjara, dan kementerian yang direbut setelah serangan yang intens. Di setiap langkah, korban jiwa meningkat dan perasaan akan akhir yang sudah dekat menjadi nyata. Di sebelah utara pusat kota, pasukan Soviet berbaris untuk penyerangan ke gedung yang telah menjadi simbol rezim. Meskipun jaraknya dekat, para komandan tahu bahwa tahap terakhir akan menjadi yang paling mahal. Tembakan silang, hambatan darurat, dan pertahanan bawah tanah mengubah setiap meter menjadi pertempuran berdarah. Sementara sisa-sisa komando Jerman mencoba mengulur waktu melalui negosiasi tanpa otoritas nyata, kota tersebut dihancurkan secara sistematis oleh artileri. Pengepungan tertutup sepenuhnya. Komunikasi runtuh dan pesan-pesan terakhir menuntut kesetiaan yang tidak lagi bisa dipertahankan. Dalam skenario keruntuhan luar tersebut, di dalam bunker, aktivitas berkurang menjadi gerakan-gerakan singkat dan percakapan yang nyaris tidak terdengar. Perpindahan dibatasi pada rute-rute pendek dan pertukaran kata-kata menjadi langka. Di koridor-koridor sempit mulai terjadi perpisahan yang bijaksana, gerak-gerik cepat, dan tatapan yang menghindari kontak lama.
Sebagian personel menerima instruksi terakhir dan izin untuk mengundurkan diri, sementara yang lain tetap di pos mereka tanpa tahu apakah mereka akan dibutuhkan lagi. Secara bertahap, beberapa area internal ditutup, memisahkan ruang pribadi dari sisa kompleks bawah tanah. Selama dini hari tanggal 29 April 1945, dalam lingkungan yang terisolasi dan tanpa penyebaran publik tersebut, Adolf Hitler melangsungkan pernikahan sipil dengan Eva Braun. Upacara tersebut berlangsung singkat dan dilakukan di hadapan sejumlah saksi yang sangat terbatas dari lingkaran terdekat. Peristiwa tersebut tidak dikomunikasikan keluar dan tidak mengubah situasi militer maupun administratif rezim. Dalam jam-jam berikutnya, pemimpin Reich tersebut benar-benar berada di luar rantai komando. Komunikasi langsung berhenti digunakan dan tidak ada perintah baru dengan nilai operasional yang dikeluarkan. Para ajudan terdekat tetap berada di luar ruangan khusus tanpa campur tangan maupun menerima instruksi tambahan. Sore hari tanggal 30 April 1945, di dalam bunker kekanseliran Reich, Adolf Hitler meninggal dunia. Setelah momen tersebut, tidak ada lagi aktivitas komando yang terkait dengan sosoknya. Akses ke ruang-ruang pribadi tetap tertutup dan tidak ada pengumuman segera yang dikeluarkan kepada personel maupun unit-unit yang sedang bertempur. Sejak saat itu, pusat kekuasaan berhenti eksis sebagai referensi nyata. Kepemimpinan yang telah mengarahkan negara Jerman selama lebih dari 1 dekade pun punah di bawah tanah, sementara di permukaan pertempuran terus berlanjut tanpa henti. Berlalunya waktu berhenti ditandai oleh jam dan mulai dirasakan hanya melalui ledakan jauh serta keheningan panjang yang tidak lagi pecah. Penyerahan dan pendudukan akta yang menutup sebuah era. Fajar tanggal 1 Mei mendapati pusat Berlin dalam keadaan kelelahan yang luar biasa. Prajurit-prajurit Soviet tidur bersandarkan dinding-dinding yang hancur, terbaring di atas trotoar yang tertutup debu, menggunakan sisa-sisa pintu sebagai bantal darurat. Beberapa memperbaiki perban di kaki, yang lain tetap tidak bergerak tanpa mengetahui bahwa pria yang telah mereka lawan selama bertahun-tahun sudah tidak lagi bernyawa. Di antara tawanan Jerman masih terdengar ejekan, tidak menyadari kenyataan yang telah terkunci beberapa jam sebelumnya di bawah tanah. Di dalam kompleks pemerintahan Jerman, informasi beredar secara terfragmentasi dan terbatas. Sementara itu, pertempuran berlanjut dengan kekerasan yang sama. Negosiasi telah gagal. Tuntutan Soviet sangat jelas dan tidak menerima syarat apapun. Penolakan dari pihak Jerman memicu dimulainya kembali pemboman dengan segera. Baterai artileri dan peluncur roket kembali memuntahkan kekuatannya ke arah gedung-gedung yang sudah menjadi reruntuhan. Ketakutan akan penyusupan melalui terowongan bawah tanah menyebabkan keputusan-keputusan putus asa. Sebuah ledakan di jaringan kereta api bawah tanah menyebabkan banjir di bentangan terowongan yang luas. Ribuan orang berlindung di bawah sana. Air merayap perlahan, menciptakan adegan kepanikan dalam kegelapan. Meski begitu, jumlah korban sebenarnya tidak pernah bisa dipastikan dengan pasti. Dan banyak jenazah yang terseret arus adalah milik orang-orang yang sudah meninggal sebelumnya karena luka-luka atau kelelahan. Sementara itu, di Reichstag, pertempuran terus berlanjut kamar demi kamar. Bendera merah sudah dikibarkan tetapi pertempuran belum berakhir. Prajurit-prajurit yang kelelahan, tertutup debu, dan dengan tenggorokan yang terbakar oleh asap, terus menembak di antara tiang-tiang yang runtuh dan tangga-tangga yang hancur. Baru saat sore tiba, para pertahanan terakhir mulai keluar dari ruang bawah tanah, menyerahkan senjata. Gedung tersebut telah berubah menjadi simbol kehancuran dari keruntuhan akhir. Titik-titik benteng lainnya masih bertahan. Menara-menara anti pesawat besar dan benteng-benteng kota yang dipenuhi oleh warga sipil yang ketakutan dan terluka, terkepung. Dalam beberapa kasus, para utusan menyeberangi garis depan di bawah bendera darurat. Penyerahan diri terjadi setelah negosiasi yang tegang, di mana ketakutan akan pembalasan sangat terasa. Ketika garnisun akhirnya keluar, para prajurit dilucuti senjatanya dan warga sipil dibebaskan. Keluar menuju cahaya setelah berhari-hari atau berminggu-minggu di bawah tanah. Secara paralel, kelompok-kelompok yang terpencar mencoba membuka jalan ke arah barat. Kolom-kolom prajurit yang tidak teratur, kendaraan tanpa bahan bakar, dan warga sipil yang kelelahan bergerak maju di antara pemboman dan penyergapan.
Beberapa berhasil menyeberangi sungai dan garis musuh, mayoritas ditangkap atau dipencarkan. Kekacauan menandai jam-jam terakhir itu, dengan unit-unit yang hancur dalam perjalanan dan komando-komando yang menghilang tanpa meninggalkan instruksi. Di dalam kompleks pusat kekuasaan Jerman, aktivitas sangat hiruk-pikuk. Dokumen-dokumen dikumpulkan dengan tergesa-gesa, kelompok-kelompok dibentuk untuk meninggalkan area tersebut. Dan rute pelarian dibuat secara darurat di antara reruntuhan dan jalan-jalan yang diterangi oleh kebakaran. Beberapa berhasil bersembunyi selama berjam-jam atau berhari-hari sebelum ditemukan. Yang lain menghilang selamanya dalam kekacauan malam. Pada dini hari tanggal 2 Mei, siaran-siaran Jerman meminta gencatan senjata. Tak lama kemudian penyerahan diri secara formal diterima. Senjata-senjata mulai terdiam di ibu kota. Para tawanan keluar dari gedung-gedung pemerintah, dari ruang bawah tanah, dan dari penjara-penjara darurat. Di beberapa tempat, tentara-tentara Soviet pertama yang masuk menawarkan makanan dan bantuan medis. Di tempat lain, ketakutan masih menetap, dipicu oleh propaganda bertahun-tahun dan pengalaman-pengalaman baru-baru ini. Kota itu menampilkan pemandangan yang tidak nyata. Kolom-kolom tawanan bergerak maju di antara puing-puing, sementara warga sipil menutupi jenazah dengan selimut atau kertas. Dapur-dapur lapangan mulai membagikan ransum. Pada saat yang sama, tim-tim khusus memulai pencarian dokumen, arsip, dan sisa-sisa manusia yang memiliki kepentingan politik tinggi. Kendali atas narasi menjadi sama pentingnya dengan kemenangan militer. Dalam hari-hari berikutnya, fokus berpindah ke arah konfirmasi atas apa yang terjadi pada momen-momen terakhir kepemimpinan Jerman. Interogasi berlipat ganda. Catatan, sisa-sisa material, dan kesaksian dianalisis dengan kerahasiaan ekstrim. Informasi tidak disebarluaskan. Ketidakpastian memicu rumor di dalam dan di luar Jerman. Sementara itu, perang terus berlanjut di luar Berlin. Formasi-formasi besar Jerman terus bertempur atau berpindah menuju zona-zona yang dikuasai oleh Sekutu Barat. Penyerahan diri terjadi secara berturut-turut di berbagai front. Tanda tangan, dokumen dan upacara menandai penutupan resmi konflik di Eropa, pertama di Barat dan kemudian secara definitif di ibu kota Jerman. Upacara terakhir berlangsung di sebuah gedung militer di timur Berlin. Delegasi sekutu menempati posisi mereka. Perwakilan Jerman masuk dalam keheningan, dokumen-dokumen ditandatangani. Ketika mereka meninggalkan ruangan, beban sejarah seolah tertahan beberapa detik di udara sebelum larut dalam gumaman umum. Perang telah berakhir. Kemenangan tidak membawa istirahat seketika. Pendudukan mengungkapkan sebuah kota di ambang batas kelangsungan hidup. Jutaan orang kekurangan tempat tinggal. Sistem transportasi hancur. Rumah sakit beroperasi secara darurat. Para wanita yang terorganisir dalam rantai manusia mulai menyingkirkan puing-puing. Kehidupan mencoba dimulai kembali di antara reruntuhan yang masih berasap. Pada saat yang sama, sebuah operasi besar kendali politik dan militer dijalankan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi, sumber daya disita, para spesialis dipindahkan, dan struktur kekuasaan baru diberlakukan. Kemenangan tersebut memakan biaya manusia yang tinggi, baik bagi mereka yang kalah maupun bagi mereka yang menang. Seiring berjalannya waktu selama berminggu-minggu, narasi tentang akhir ini mulai ditetapkan. Simbol, upacara, dan keheningan mendefinisikan ingatan resmi. Ibu kota yang kalah itu menjadi panggung di mana sebuah era berakhir. Di antara gedung-gedung yang runtuh dan jalan-jalan yang disapu oleh para wanita yang kelelahan, Reich ketiga berhenti eksis.